Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berani dari Teknik Sipil dengan NPM 2406020178. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pengampu Insinyur Ade Surya, dan ini saya akan mempresentasikan Pancasila dalam konteks global. Pancasila dalam konteks global yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi global yang kuat. Nilai-nilai luhur Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi dunia dalam membangun perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sejarah pembentukan Pancasila itu ada 3. Yang pertama, masa perjuangan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, berbagai ideologi bermunculan, namun Pancasila menjadi konsensus nasional. Yang kedua, Piagam Jakarta, yaitu dirumuskan pada tahun 1945 yang menjadi dasar penyusunan Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu yang terakhir, Proklamasi Kemerdekaan. Pancasila diproklamasikan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai fundamental Pancasila itu 5, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menegaskan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghormati keyakinan agama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu ada 3. Yang pertama, landasan moral. Landasan moral Pancasila menjadi landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berinteraksi. Yang kedua, pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir itu sumber keadilan. Pancasila menjadi sumber keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada 4. Yang pertama, sistem politik. Pancasila menjadi dasar sistem politik Indonesia yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Yang kedua, sistem hukum. Pancasila menjadi sumber hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sistem ekonomi. Pancasila menjadi dasar sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu sistem sosial budaya. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial budaya yang toleran dan harmonis. Tantangan implementasi Pancasila di era globalisasi, yaitu yang pertama, arus globalisasi. Arus globalisasi membawa budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perkembangan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. 3. Radikalisme. Ideologi radikal dan ekstremisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir itu korupsi. Korupsi dan ketidakadilan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Peranan generasi muda dalam memperkuat Pancasila itu ada 4. Yang pertama, pendidikan karakter.
Generasi muda harus memahami nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang kedua, partisipasi aktif. Generasi muda harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Media sosial. Generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Generasi muda harus menjadi pemimpin yang berintegritas dan berakhlak mulia. Kesimpulan, pentingnya menjaga dan memperkuat Pancasila. Pertama, Pancasila, sumber keadilan, pedoman, ideologi nasional, landasan moral, basis persatuan. Ya, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.